Kedengeran nggak guys suara bangkongnya, suara kodok ngorek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton channel kami, penonton channel Jurong Motor Service. Selamat datang yang bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Oke kawan, jadi pada malam hari ini kita akan lembur ya. Lembur karena motor kita itu udah kita berikan kepada orang yang punya motor di depan ini. Jadi motornya ini rusak, tidak ada kompresi, akhirnya belum ada uang, motor dititip di sini selama 3 atau 4 hari lah begitu. Karena dia tidak ada perpanjangan kaki untuk kesana kemari, akhirnya motor kita itu kita berikan kepada beliau. Ya istilahnya dipinjam lah untuk beberapa hari. Ya bukan motor bagus juga, tapi bisa lah. Nah, di sini saya mau berbagi ya. Apa itu? Nah, jadi ceritanya begini. Motor ini kasusnya itu bukan kasus yang aneh. Kasusnya ini kasus yang biasa. Tetapi kasusnya ini, kerusakannya ini disebabkan oleh pemilik sepeda motor itu sendiri. Paham nggak? Jadi kita itu berusaha untuk menghancurkan sepeda motor kita sendiri. Nah kok saya bilang seperti itu, seolah-olah saya jahat banget gitu kan. Nah jadi motor ini itu terlalu sering mendapatkan oli bekas. Nah ceritanya ya, motor ini mengalami rembesan oli. Mengalami rembesan oli pada bagian seal ini. Nih, yang saya tunjuk ya. Ini adalah seal untuk as persneling. Karena tipe Supra seperti ini, dia banyak menggunakan seal-seal ya. Seal yang ada di tutup tembengnya ini juga, O-ringnya ini juga ya. Terus ada juga di sini nanti seal as tarik, seal engkol. Nah, ya kan? Kan ada tuh. Nah, jadi motor ini mengalami rembesan oli dari seal-seal ini, tetapi rembesannya itu cukup parah. Bisa dibilang rembes, tapi rembesnya itu netes. Jadi setiap hari dia tuh netes terus ya, tetes seperti itu. Akhirnya orangnya ini kan tidak langsung melakukan perbaikan dan ia mencari solusi untuk meminta oli bekas kepada kami dan kepada bengkel-bengkel di sekitaran sini. Nah, efeknya apa? Efeknya karena motor ini terlalu sering menggunakan oli bekas, efeknya adalah sirkulasi oli yang tidak bersih. Coba teman-teman bayangin ya, ketika motor di sini di lahan yang bukan aspal gitu, lahan tanah biasa, kena hujan, tentu di bawahnya banyak nih cipratan-cipratan dari oli ya. Cipratan-cipratan dari lumpur. Nah, saat kita ganti oli kan, biasanya itu para bengkel nggak langsung membersihkan semuanya ya, tapi langsung fokus untuk membuka baut tap olinya saja. Nah, akhirnya kotoran-kotoran pasir-pasir itu juga ikut jatuh ke dalam bak penampungan oli kotor dan itu dimasukkan ke motor ini. Yang mana pemasukannya itu tidak wajar, bahkan mau seliter ya, atau bahkan lebih, karena dia nggak tahu dalam mesin ini olinya tinggal seberapa, akhirnya dia main tuang-tuang gitu aja. Nah, singkat cerita, secara terus-menerus dilakukan, timbullah masalah baru, di mana motornya ini mulai sulit dihidupkan. Yang pertama, yang kedua, mulai makan busi. Sebentar-sebentar businya mati, akhirnya sebentar-sebentar dibuka, dibersihkan atau ganti busi. Nah, sampai suatu puncaknya dari sil-sil ini itu keluar asap. Oke, dari sil-silnya ini keluar asap. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi gini, setiap motor itu saringan hawanya kan ada hawa yang keluar dari sisa pernapasan mesin ya. Nah, jadi kan ada tuh selang biasanya yang menuju ke saringan hawa untuk pernapasan mesin. Ya, nanti mudah-mudahan di video ini saya tampilkan ya. Nah, jadi dari penapasan mesin itu dia keluar asapnya. Di motor ini ya, keluar asapnya. Begitu juga dari sil-sil ini keluar olinya dan juga keluar asapnya. Ya, dari sil ini keluar oli dari sini dan juga keluar asapnya. Ini makanya silnya agak buka ini. Agak renggang, agak terbuka, agak menganga gitu. Begitu juga dari sil karet ini, ya. Ini kan sil karet yang membatasi antara bagian dalam spool dan dalam ini ada kabel yang dicepit di sini ya, biar air itu tidak masuk ke dalam bak magnetnya ini ya, sil ini. Nah begitu juga dari sini, ini bisa keluar asapnya sangat banyak sekali. Nah maka secara otomatis dari sini ini juga keluar nih asap bercampur dengan oli. Nah jika sudah keluar asap seperti itu, maka ingat, hati-hati, itu adalah salah satu gejala bahwa ring piston kita mulai aus ya. Ini dia ring pistonnya. Nah, ini dia ring pistonnya. Perhatikan.
ring piston sampai seperti gelang ini, seperti anting-anting, sangat tipis dan sudah habis. Akhirnya motor ini sama sekali tidak ada kompresinya ya. Yang agak tebal itu cuma ring olinya, ring cacingnya saja, yang lainnya sudah pada tipis. Oke, efek dari bolak-balik bongkar busi, drat businya pun aus. Ini dia sudah kita sokkan ulang dan sudah kita perbos. Untuk klep sudah kita sekir ya, tapi belum kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau secara kasat mata sih udah bagus hasilnya. Ini botol klep kita ganti, sedangkan yang bagian knalpot itu masih ada karetnya, masih ada seal klepnya, seal botol klepnya masih ada. Begitu juga dengan seatingnya, ini seatingnya kita ganti juga dengan yang baru. Nah, jadi penyebab klepnya ini rusak gara-gara apa? Gara-gara yang pertama, di sini terjadi kerusakan pada as klep sampai kayak gini loh guys. Perhatikan, fokus kameraku. Nah, ini perhatikan nih. Ini udah habis termakan kedua-duanya. Ini yang X sudah habis, sudah gundul ya. Begitu juga dengan yang in. Ini sudah mulai peyang-peyang, kelihatan ya. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya penekanan klep itu tidak stabil dan dia goyang dan dia lobok. Oke. Nah, untuk penanganan motor ini orangnya nggak mau keluar dana yang banyak juga. Akhirnya dengan piston yang sudah sedikit lobok, kita tidak melakukan quarter ya. Kita tidak melakukan lemer penggantian piston. Kita hanya mengganti ring pistonnya saja. Aduh, agak susah ya kameranya kalau malam. Nah, itu kan kelihatan tuh garis-garisnya itu. Nah, ini merata. Jadi kalau seandainya pistonnya kita letakkan di linernya ini, nah ini piston 50 ya, oversize 50 tuh kelihatan. Ini kalau kita letakkan seperti ini guys, ini langsung jatuh. Nah tuh, langsung jatuh dia, karena oli kotor bercampur dengan pasir itu berusaha untuk melumasi piston dan juga linernya. Akhirnya piston tergores dan liner tergores. Tuh, langsung jatuh tuh. Kalau nggak ada tangan saya langsung jatuh ke bawah, kotor, kena tanah lagi, kena pasir lagi. Nah, jadi di sini kita melakukan penggantian. Yang pertama ya pasti topsetnya, packing topset. Yang kedua ini ring pistonnya saja. Yang ketiga tadi ada perbos busi, bottle klep, seating klep, klep innya juga, klep masuk, klep minyak ya. Terus ada juga di sini tutup daripada ini ya, tutup as klep. Ditutup yang lama itu ini udah habis, tapi masih bisa dratnya, ini juga udah habis. Akhirnya as klepnya itu bisa lari keluar dan pemakanan klepnya itu jadi nggak rata ya. Pemakanan piano klep dengan as klepnya itu nggak rata. Nah, untuk ringnya kita menggunakan merek TP karena di sini adanya merek TP. Karena piston oversize 50 dan ini tidak kita honing ya, tidak kita haluskan linernya, maka kita tetap menggunakan ring piston yang 50. Adapun kita bisa menggunakan ring piston yang di atasnya yaitu 75, tapi dengan syarat ini dihoning dulu. Ini dihoning dulu ya kan. Nah, setelah itu piston yang 75 itu disesuaikan lagi dengan besar lingkaran ini. Oke, maksudnya seperti ini guys. Nah, ini ada ring piston ya kan, 50, dan ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini sudah kita masukkan. Dia memang harus memiliki celah ya, tetapi celahnya tidak boleh terlalu lebar. Tuh dia ring piston yang baru, celahnya seperti itu kelihatan. Dan ini kita tekan menggunakan piston kita sampai ke depan ya, kita perhatikan bersama ya. Kita tekan terus. Nah, di sini kelihatan tuh kalau celah ringnya ini semakin lebar. Kita tekan terus ke depan, terus makin melebar ya kan. Di tengahnya makin melebar terus, dan semakin ke depan dia semakin sempit. Ya enggak? Kelihatan ya? Ya, pasti kelihatan. Tapi tenang, piston itu kan nggak sampai ke depan sini. Nah, jadi kalau kita mau pakai piston ring piston yang ukurannya lebih besar, yang 0,75,
maka pastikan harus ada celah ya, harus ada celah saat pemasangan. Nah kalau enggak, nanti pistonnya ini ring pistonnya ini panas dan dia mulai memuai, dia akan ngejim gancet di linernya ini. Oke, jadi itu saja pembahasannya. Ini langsung kita pasang ring pistonnya dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, saksikan terus sampai video ini selesai. Ya, sebelumnya untuk perbandingan ya. Ini dia tadi ring piston yang baru ya. Kelihatan tuh. Masih ada nomornya, nomor 50. Nah, ini dia ring piston yang lama. Lah, kan kelihatan tebelnya seperti apa. Nah, inilah dia kerusakan ring piston. Ya, kalau budgetnya banyak, mencukupi, lebih baik ini dilemer, di quarter, kita ganti piston yang baru gitu. Nah, untuk kawan-kawan ya, ingat, bukan tidak boleh menggunakan oli bekas, tetapi kita harus benar-benar mengetahui ya kalau oli itu bersih ya, bersih. Yang kedua, sifat kita menggunakan oli bekas itu hanya untuk sementara, tidak untuk terus-menerus. Ketika kita sudah memiliki uang yang cukup, maka seharusnya kita harus segera merawat motor kita. Kita masukkan ke bengkel yang kita percaya agar hasilnya maksimal dan sepeda motor Anda sehat walafiat kembali. Oke, untuk pemasangan ring piston, ring yang warna hitam ini posisi di tengah ya. Terus dibagi 3. Yang paling atas misalnya di sebelah sini, yang di tengah sebelah sini, dan ring cacing di sini. Nah, untuk ring yang halus, yang tipis-tipis itu dibagi 2 lagi, antara di bawah sini agak ke kanan dan satu lagi agak ke kiri. Begitu ya teman-teman ya. Ini pun celahnya udah oblak juga, ini gimana ini. Nah, intinya ini sifatnya hanya mengakali ya, jangan ditiru. Buat teman-teman yang ada uang, usahakan beli piston baru di quarter biar lebih jos. Nah, oke ya teman-teman ya, singkat cerita ini motor sudah kita pasang ya, semuanya udah kita pasang, seal olinya juga sudah kita pasang. Nah, ini motor olinya kan dari tadi malam udah kita buka ya, olinya tuh kayak tinggal dikit banget. Ini dia olinya. Ini kita berikan wadah kosong dan kita coba tuangkan. Ya, cuman segitu olinya, bisa dibilang paling pun ada 1,5 gelas nih ya, paling pun ada 1,5 gelas tuh, karena kan ini botol 800 ml ya, ini jauh sekali sudah nih. Nah, efek dari kurangnya oli ini yang mengakibatkan komponen-komponen itu mengalami keausan, diantaranya itu ya asklepnya. Oke, nah yang menyebabkan kebocoran daripada sil olinya itu adalah ringnya yang mulai aus. Yang menyebabkan ringnya itu gampang aus adalah oli yang kotor. Jadi ini komplikasi sekali ya, hanya gara-gara oli yang kotor ringnya aus, akhirnya kompresi yang seharusnya terjadi di ruang bakar itu balik ke dalam mesin dan menciptakan panas yang sangat berlebih pada bagian olinya, sehingga yang namanya perputaran mesin itu selalu menghasilkan uap kan. Uapnya itu kan biasanya dikeluarin melalui lubang hawa mesin, yang biasanya itu kalau motor ini ada di dalam sana ya, terus ada selang ke bawah. Kalau di motor-motor yang terbaru sekarang itu dia dimasukkan ke saringan hawa, tujuannya untuk menghangatkan udara ya, untuk menghangatkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Nah, sampai kemarin pun di sini ini keluar olinya itu, asapnya itu ke atas, kayak apa ya, kayak kereta uap, kayak ketel uap, ke atas terus di olinya. Nah, seperti itulah dia. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi permasalahannya itu dari oli yang kotor melumasi piston ya kan. Nah, pistonnya ini terkikis akibat oli yang bercampur dengan pasir tadi, pistonnya terkikis, ring pistonnya terkikis. Ring pistonnya terkikis mengakibatkan kompresi yang terjadi di ruang bakar itu masuk ke dalam mesin. Karena kompresi masuk ke dalam mesin, akhirnya terjadi penguapan dari pelumas itu yang ekstra, hingga mengakibatkan sil karet-karet o-ringnya itu pada bocor, termasuk melalui atas sini ya. Nah, karena o-ringnya itu mulai bocor, otomatis oli yang ada di dalam ini kan semakin lama semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi oli kotor lagi, ditambah lagi oli kotor lagi gitu. Karena ini motornya sudah tidak menggunakan stick oli. Nah, kita pindah ke sebelah sini, sudah menggunakan tutup oli yang seperti ini, akhirnya kan orangnya nggak tahu
takaran oli dalam itu ada berapa banyak. Ya udah diisi terus oli kotor, diisi terus oli kotor gitu, hingga akhirnya motor itu kondisinya gini, di bengkel tuh kehabisan dah oli kotor. Oli kotornya itu udah tertampung semua ke dalam drum dan belum ada orang ganti oli. Dipertahankanlah motor ini tapi dibawa pelan-pelan gitu. Jadi dalam ini kekurangan pelumas, motor tetap dibawa jalan. Akhirnya komponen-komponen yang bersinggungan seperti asklep itu aus. Sampai suatu ketika asklepnya udah aus seperti itu. Nah terus pistonnya juga ringnya udah aus seperti yang tadi malam itu. Akhirnya ini motor mati total, tidak ada kompresi. Nah itu semua disebabkan salah satu pengaruhnya adalah knalpot yang dibuat dari pipa seperti ini. Ya ini pipa biasa, pipa galvanis biasa. Tuh nggak ada cerobongnya gitu, ini langsung hitam. Nah ini nanti sekalian kita potong, kita buatkan tutupnya biar suaranya bisa lebih meredam. Jadi kalau kereta-kereta yang udah pakai knalpot prank kayak gini kan itu seharusnya motor balap, yang spek mesinnya juga spek balap, dan motor yang dipakai cuman hanya untuk balap, makanya dia tetap awet. Nah kalau ini motor harian seperti ini, standaran, udahlah olinya oli bekas, dibuat untuk balap seperti ini, suaranya keras gak karu-karuan, motornya nggak lari. Akhirnya kerusakan satu persatu komponen itu terjadi. Oke, mungkin dari itu, mungkin hanya itu penjelasan kami. Nah, ini kita kerjain dulu yang lainnya. Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke bro ya, jadi ini kondisi udah dekat ke maghrib. Berhubung karbunya ini soak, nggak tahu kenapa kalau pakai karbu ini asal dihidupkan sebentar mati, dihidupkan sebentar mati, seolah-olah kayak ada kebocoran dari klep gitu. Padahal klepnya kemarin udah dicek ya, kalau klepnya itu nggak bocor, sekur klepnya nggak bocor gitu. Nah terakhir ini kita ambilkan karbu dari motor lain, kita pinjamkan karena di sini banyak motor langsir dengan karbu-karbu seperti ini. Akhirnya kita coba hidupkan dan alhamdulillah motornya itu mudah dihidupkan dan gasnya itu responsif. Untuk knalpot sudah kita berikan selinser seperti ini, gunanya tidak terlalu signifikan ya, tapi sudah lumayan lah untuk mengurangi kebisingan dari yang awalnya ini memang pipa saja, kur pipa tok, teko ngaret tekan buri. Oke, coba kita hidupkan ya. Untuk oli sudah kita cek dan olinya naik. Sudah menggunakan selinser ini pun suaranya masih cukup kuat. Nah, kayaknya lebih bagus ini dikasih knalpot yang lebih baik ya. Istilahnya dia itu bisa meredam, jadi klepnya nggak banting gitu. Oke, kita matikan. Udah mati duluan dia. Intinya motor ini seperti ini hasilnya, motornya nggak ngebul. Walaupun piston tidak kita ganti, kita hanya modal ring, sekir klep, as klep, dan juga seal oli yang bocor-bocor kita tangani. Oke, demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga bisa menambah pengalaman daripada teman-teman semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Serta jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jurang Motor Channel undur diri. Bye bye.